Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Eh, saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman pada kesempatan ini ya. Dan untuk kali ini teman-teman, saya ada servisan mesin las Redbo ya, MMA 315. Ini 3 pas inputnya teman-teman ya. Masalahnya mesin ini tidak rusak, bisa ngelas, tidak ada masalah. Cuma dari yang punya kipasnya rusak teman-teman. Informasi dari yang punya, kipasnya tidak nyala dan saya sudah perbaiki kipasnya ya. Dan mesin las ini kipasnya yang rusak itu speknya seperti ini teman-teman ya. Ini lebarnya 12 cm ya, besar kipasnya. Tegangannya 24 volt. Kurang lebih ampernya 0,31 ya. Nah, ini kipasnya sudah rusak dan harus kita ganti. Cuma solusinya ini ada dua teman-teman. Solusinya pertama, saya ganti kipas yang seperti spek bawaan ya. Input tegangannya 24 volt ya, dia ngambil dari power supply switching ya, 24 volt di sini. Nah, atau kita bisa ganti dengan kipas inputnya 220 ya. Inputnya 220 volt, tapi karena input mesin las ini 3 pas, maka kita kalau ganti kipasnya dengan 220 ya harus punya trapo penurun tegangannya teman-teman ya, dari 330 ke 220 untuk menghidupkan kipas, dan itu agak repot ya. Kita ganti kipas 220 dan kita harus sediakan trapo step down seperti ini ya, trapo step down yang dari 330 ke 220. Biasa saya juga sering juga membuat solusi yang kedua itu teman-teman, tapi untuk kali ini saya beri solusi pertama. Kita pakai kipas 24 volt. Namun saat saya membeli yang saya punya ini ampernya terlalu kecil teman-teman. Kalau kipas bawaan tadi ampernya 0,30-an ya. Kalau yang ini terpaksa saya gabung dua kipas. Ya, ini dua kipas nih teman-teman, karena satu kipasnya speknya ini yang saya dapat di toko tegangannya sama 24 volt, tapi ampernya hanya 18 ampere satu kipas ini teman-teman. Jadi saya gabungkan dua kipas sehingga ampernya tidak terlalu jauh dan kekuatan daya dorong anginnya itu masih bagus ya, masih kencang. Oke, ini sudah saya tes, tidak ada masalah, sudah bisa dipakai seperti sedia kala. Cuma sekalian saya bongkar mesin ini, mesin Redbo 3 pas ya, dengan penguat IGBT. Sekalian juga saya coba jelaskan sedikit tentang mesin ini teman-teman. Kita mulai dari bawah dulu ya. Ini inputnya 380 volt 3 pas ya. Kita bisa lihat dari switchnya ini 3 switch. Nah, jadi input 3 pas masuk, dilewatkan oleh switch, kemudian diteruskan ke bawah sini. Ini ada 3 dioda bridge, 1 2 3 ya, sini nampak ada 3 ya dioda bridge. Nah, setelah disearahkan arusnya menjadi DC, nah itu ditampung oleh kapasitornya ada 4. Kapasitornya ada 4. Nanti kita lihat data kapasitornya. Dan ini juga ada relay sebagai soft start. Nah, ini relaynya 24 volt. Ampernya 30 ampere ya. Nah, di depannya ada 2 PTC yang diserikan. Nah, kemudian kita balik ke sebelah. Ini kapasitornya teman-teman, nilainya 400 volt 560 mikrofarad. Ini ada 4 ya, dan ini hubungannya di papan ini
terhubung seri paralel teman-teman. Maksudnya kapasitor ini dan ini diserikan, yang ini diserikan ya, diserikan, dan yang ini diparalelkan. Jadi rangkaiannya seri paralel teman-teman ya. Nah, karena mesin ini power supply-nya 500 volt DC, sedangkan kapasitornya kemampuannya 400 volt DC ya. Kemudian tegangan dari elko itu dioper ke atas. Difilterkan sama kapasitor filter ini, ada 3, 2 juga nggak apa-apa, sudah cukup. Kemudian ini penguat menggunakan IGBT. Ini kalau nggak salah kodenya 40N120 ya. Kemudian ini rangkaian trapo driver gate-nya. Tuh rangkaiannya model resistor ya, ditutup sama silikon. Kemudian tegangan dari bawah ini juga disalurkan ke power supply 24 volt. Ini dia. Masuk ke sini. Ini rangkaian switchingnya. Ini MOSFET yang dipasang ini, sorry kalau tidak jelas, saya bacakan aja kodenya. Ini kodenya 3N150 ya. Nah, yang dipasang ini kodenya 3N150. Oke, kemudian power supply-nya terbagi dua ya, 24 volt dan 15 volt. 15 volt untuk menghidupkan ini bagian kontrol, yang 12 volt untuk menghidupkan kipas dan relay. Ini ada soketnya 2. Oke, kemudian apalagi ini driver MOSFET pembangkit drivernya teman-teman, ada 4 sepasang ya. Ini kalau kita ukur bodinya, kalau untuk IGBT sekitar 8 volt ya, 8 volt DC. Kalau ada tegangan 8 volt berarti ini sudah aktif bagian drivernya. Kemudian outputnya langsung ke traponya ini. Kalau penguatnya full bridge, ini 4 channel ya, full bridge topologinya. Kalau full bridge ini traponya jumlah lilitan primernya ini lebih banyak biasanya teman-teman ya. Beda trapo yang penguatnya half bridge sama full bridge, itu beda traponya. Dari trapo dioper ke dioda, dan dari dioda dioper ke terminal output. Oke teman-teman, itu aja penjelasan singkatnya ya. Dan kita akan coba tes nyala kipasnya. Oke teman-teman, saya sudah siapkan trapo step up nya, karena saya ngetesnya pakai listrik 220 ya, pakai 220. Dari trapo ini dinaikkan menjadi 380 volt. Nah, kita pasang di sembarang saja teman-teman. Ini ada 3 soketnya tadi ya, kita sembarang saja masangnya, karena rangkaiannya tidak menggunakan trapo step down bawaan. Jadi arus DC yang dihasilkan power supply ini langsung diolah jadi power supply 24 volt di sini. Oke, nah ini sudah saya pasang. Nanti kita tes nyala kipas, kita ukur tegangan output. Dan kipas ini yang saya pasang itu seperti ini kipasnya teman-teman. Nah seperti itu spek kipasnya, data kipasnya ini. Jadi saya gabung 2, kemudian kita tes nyala ya. Oke, saya colokkan. Bismillah. Oke, relay menyala, kipas sudah nyala. Tuh, displaynya sudah ya, displaynya main ya. Oke, kita ukur tegangan output. DC 200,
negatif, positif. Ya, itu tegangannya 51,2 volt ya. Dan ini nggak bisa kita tes las teman-teman, karena sumber tegangannya trafo kecil ini. Kalau kita tes las ini bisa putus trafonya. Nah, tapi intinya ini tes hidup dulu. Kalau mau tes las, saya harus ganti trafonya dengan rakitan saya yang lebih besar ada, dan kita harus pakai genset. Tesnya pakai genset ya. Dan ini anginnya lumayan kencang teman-teman, sampai di luar sini anginnya, karena kipasnya kita gabung dua. Oke, saya matikan. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu menyaksikan tutorial sederhana ini ya teman-teman. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Dan satu lagi saya lupa, ini soketnya hanya diparalelkan saja, dua kabel jadikan satu, digabung aja teman-teman ya, positif negatif, dan soketnya jadikan satu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.